Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ah. Ada Mas, betul. Hah? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Dini. Salam kenal. Saya Faizar. Siap. Ustadz Muhammad Faizar ya. Iya. Saya ngelihat Bapak di YouTube. YouTube-nya tuh saya lihat banyak sekali aktivitas-aktivitas yang unik. Mulai dari ruqyah, mulai dari menjelaskan tentang hal-hal gaib. Nah, itu makanya saya tertarik, Ustaz. Iya. Udah tahu dong kenapa saya pengen ngobrol kan? Udah tahu deh. Masih podcast kutukan ya. Karena saya penasaran juga nih Ustadz. Iya. Maksud saya, seterkutuk itukah podcast saya? Sampai orang tuh ngelihatnya sampai kayak begitu gitu loh. Iya. Itu sih sebenarnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya otak-atik gatuk. Apa itu? Dia cuma sekedar menghubung-hubungkan aja. Oh, Iya. Kalau hal yang semacam itu justru malah khawatirnya kalau di akidah kami ada yang namanya tatoyur. Tatoyur itu adalah anggapan sial. Anggapan sial ini yang kata Nabi kami Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa tiaroh atau anggapan sial ini adalah sebuah kesirikan yang besar. Kesirikan yang bisa menjadikan seseorang itu tidak bisa masuk surga bersama 70.000 orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. maksudnya gimana itu? Enggak, maksudnya kan anggapan orang podcast ini katanya terkutuk. Iya. Itu kan anggapan sial dari Iya, mereka anggapan sendiri. sial. Nah, hal yang semacam itu kalau dia muslim harusnya takut sama sabdanya Nabi SAW itu tadi. Orang yang bertiaroh, bertatoyur, beranggapan sial, maka dia, kata Rasul, itu adalah termasuk kesirikan. Kalau dalam Islam kan yang namanya dosa syirik itu adalah dosa yang besar yang nggak bisa diampuni ketika tidak ditobati. Nah, makanya nggak benar kalau mengait-ngaitkan ajal seseorang dengan podcast yang dijalani, yang hanya podcast apapun itu. Oh, meninggal gara-gara mungkin sebelum pergi nggak minum kopi dulu. Kan ada itu adab dari mana lah yang kayak gitu kan. Oh, ini ada yang meninggal karena ada burung gagak, ada burung sirkedasi. Itu nggak boleh yang semacam itu. Ya, kenapa kok ada tatoyur? Tatoyur itu berasal dari bahasa Arab, Mas, yang artinya toir. Toir itu artinya burung. Jadi orang Arab zaman dulu ketika masa jahiliyah, masa belum datangnya cahaya Islam, dia nerbangkan burung sebelum berniaga ke tempat yang jauh. Kalau burung itu pergi kemudian kembali lagi atau mungkin ke arah kanan, itu adalah hari baik. Maka dia niaganya itu nanti dagangannya akan laris. Kemudian akan selamat di perjalanan. Tapi kalau misal terbang ke arah kiri atau misalnya nggak balik lagi, maka mereka anggap di hari itu adalah hari yang buruk bagi perjalanannya maupun dagangannya. Makanya ini yang diluruskan sama Rasulullah, nggak boleh kayak begini. Oh, jadi masuknya ke syirik ya? Ya, itu kekesirikan. Nah, dalam surat At-Taubah di juz 10 ayat 51 sudah dijelaskan. Qul, katakan ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah ditulis sama Allah di dalam takdirnya, dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Dialah kita berserah diri. Ya. Orang yang beriman itu menyerahkan dirinya, ya, berpasrah. Bukan karena soal podcast di sini habis itu langsung meninggal ya, tanpa diundang Mas Denny pun semua orang sudah ditetapkan ajalnya. Tapi katanya di sini yang meninggal banyak kan baju biru. Baju biru. Masuk akal nggak tuh Ustaz kalau secara? Ya enggak lah, itu lagi-lagi apa ya, orang aneh-aneh aja lah yang ngubung-ngubungkan kayak gitu. Iya, bahkan saya sempat ngelihat ada beberapa YouTube itu ya. Temanya tuh tentang hal-hal gaib dari sisi Islam. Tapi dia malah menyetujui bahwa ya podcast ini membawa kutukan. Kata-kata saya ini membawa kutukan. Saya rasa di agama apapun tidak membenarkan hal-hal yang semacam itu ya. Itu kan cuma kait-kaitannya orang yang maaf kurang ilmu dan kurang iman. Saya katakan tidak paham agamanya. Kalaupun dia muslim nggak paham Islamnya. Karena sudah jelas ya, memang kata-kata adalah sebuah doa, tapi mengait-ngaitkan kemudian
kesedihan orang dengan apa yang telah dilakukannya dengan orang lain yang mungkin tidak ada kaitannya, ini kan juga malah saya rasa menambah kesedihan di atas kesedihan. Hal itu tidak benar. Kalau misal dikatakan kata-kata adalah doa, memang betul ya. Iya. Itu adalah harus menjaga betul lisan kita dari sumpah serapah ataupun kata-kata yang sifatnya candaan. Iya. Nah, di dalam Islam, Mas Denny, penyakit metafisik itu ada 3 yang ada dalam Quran maupun penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah al-ain. Al-ain ini penyakit yang paling bahaya dan lebih berbahaya dari santet, karena dia nggak butuh ritual. Ya, saya mengimani banget. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang sendiri, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, dia hakiki, ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati, kebanyakan yang meninggal di umatku ba'da qada'illahi wa qadarihi, setelah takdirnya Allah, bil ain, adalah karena lantaran ain. Nah, mungkin bertanya-tanya, ain itu apa? Ain itu apa? Ain itu kalau saya simpulkan dari banyaknya pendapat ulama yang mentakrif atau mendefinisikannya, itu adalah sebuah energi negatif yang terlesat dari kekaguman yang terekspresikan secara spontan, baik dari ucapan, sentuhan, maupun ekspresi gerakan. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini, ada dalilnya di hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 2 orang sahabat Ahlul Badar, namanya Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah, radhiyallahu anhuma. Nah, ini Sahal adalah laki-laki yang punya kulit mulus, nggak ada panunya, nggak ada bekas koreng. Mandi. Zaman dulu mandi kan nggak kayak gini, ada toilet atau kamar mandi kan, ada sekatnya. Kelihatan nama Amr bin Rabi'ah, sebagian kulitnya yang sangat putih. Kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Seketika langsung jatuh Sahal bin Hunayf, kejang-kejang dibawa ke Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Alama yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Kalau kalian mengagumi suatu nikmat yang ada pada saudaranya, hendaklah mendoakan keberkahan. Jadi kalau dalam Islam itu kadang barakallahu fiik. Barakallahu fiik itu artinya semoga Allah berkahi kamu. Atau kalau orangnya jauh, semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi rumah barunya, Allah berkahi gadgetnya, anak-anaknya dan lain-lain. Karena kisah orang yang kena ain itu banyak. Kita kedatangan pasien itu justru lebih banyak orang yang kena ain daripada kena sihir atau gangguan jin. Oh, ini menarik nih. Ain itu kayak energi yang keluar dari orang yang berbicara. Dan spontan itu. Spontan gitu. Makanya dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang dengki ketika dia sedang mendengki. Itu kan surat Al-Falaq yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setiap pagi dan petang 3 kali. Dan menjelang tidur. Nah, kalau untuk menangkal hal seperti itu gimana? Tentu dengan doa. Kalau di Islam ya dengan itu tadi doa perlindungan. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Allah menyebutkannya dalam surat Al-Falaq itu untuk diucapkan oleh hamba-hambanya ketika pagi dan petang. Supaya tidak kena efek dari ain itu. Itu dia tuh, menarik sekali ya. Terus kemudian, tadi baru 1 ya? Yang kedua itu sihir. Kalau sihir jelas ya, kalau mungkin di kitab suci lain ada ya. Kalau di Quran saya lihat ada di beberapa surat, di Al-Baqarah ayat 102. Itu sihir perceraian di zaman Babilonia. Zaman Raja Nebukadnezar. Itu diturunkan malaikat Harut dan Marut namanya. Itu mengajarkan sihir, tapi bukan untuk menjadikan manusia untuk ingkar kepada Tuhannya, melainkan mereka mengajarkan supaya manusia tahu, oh ternyata sihir kayak gini nih, penangkalnya ini. Nah, itu kayak gitu. Kenapa Harut Marut diturunkan sama Allah. Adapun kisah-kisah yang katanya mereka digantungkan, kepala di bawah, kaki di atas, itu kisah palsu. Bukan benar itu. Bukan kisah yang benar. Yang asli mereka turun untuk mengajarkan ini ilmu sihir loh. Kamu mesti hati-hati. Cara mereka itu harus begini-begini, penangkalnya begini. Ternyata ada segolongan tukang sihir dan orang-orang yang durhaka mempelajari dari Harut dan Marut ya, untuk menceraikan suami dengan istri. Nah, ini fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari Harut dan Marut sesuatu ilmu sihir yang bisa untuk
menceraikan suami dan istri. Caranya gimana itu? Macam-macam. Saya bawa salah satu kitabnya. Oke. Saya bawa salah satu kitabnya. Ada cara-caranya itu, Mas. Maaf ini. Ada di antara itu yang supaya maaf laki-lakinya cenderung ke wanita lain, istrinya cenderung kepada pria lain, ada. Ada ritual-ritualnya, ada gambar-gambarnya, rumus-rumusan, kalau bahasanya itu tilasmun. Jatuhnya santet itu. Ya, Pelet. Jawa, orang Jawa kan santet ya. Kalau di kita ya sihir itu. Sihir tafrik. Masuknya sihir gitu. Sihir tafrik. Tafrik itu pemisah. Dalam bahasa Arab artinya memisahkan. Itu di Quran mengatakan bahwa ada sihir untuk menceraikan. Kenapa kok sihir yang dijelaskan di Quran adalah perceraian? Karena mafsadatnya besar. Kerusakannya besar. Berapa banyak, maaf ini, anak-anak yang karena broken home dia akhirnya runtuh jiwa dan mentalnya. Iya, iya. Dan dalam hadis kan sudah dijelaskan itu bahwa iblis akan memberikan kedudukan spesial kepada setan-setan yang berhasil menceraikan suami dan istri. Ada setan datang, aku telah berhasil membuat manusia mencuri, kamu belum melakukan apa-apa. Aku telah berhasil membuat manusia membunuh, kamu belum melakukan apa-apa. Aku berhasil membuat manusia zina, judi, dan lain-lain, kamu belum melakukan apa-apa. Ada satu setan, aku berhasil membuat manusia bercerai, menceraikan istrinya. Ni'ma syaiton anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Didekatkan, diberi trofi. Oh, tinggi gitu loh pencapaiannya kalau berhasil melakukan itu ya. Iya. Aku juga pernah dengar itu. Jadi sekarang itu iblis-iblis itu fokusnya adalah untuk di pernikahan itu. Betul. Dibikin cerai. Karena di situ dia bisa hancur-hancurin katanya. Karena akan rusak sebuah generasi ketika internal keluarganya itu runtuh. Makanya Islam sangat mengajarkan untuk memperhatikan internal keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Supaya apa? Ya supaya itu ketika kita pengen generasi yang kuat, ya harus kuatkan dulu dari internal keluarganya. Pola didiknya, pola asuhnya, kasih sayang yang dicurahkan, perhatian, dan quality time bersama keluarga itu yang sangat dipentingkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Dalam keluarga yang punya peran besar antara si istri atau suami ataupun anak untuk menjaga keluarganya itu suami sebagai imam. Iya. Maka, suami itu qawam. Apa yang harus dilakukan seorang suami untuk menjaga keluarganya dari hal tersebut? Ini maaf saya jadi bicara menurut Al-Qur'an ya. Enggak apa-apa, monggo. Ada seorang figur ayah soleh yang dia punya 7 wejangan yang Al-Quran abadikan di juz 21 surat Luqman. Ini Luqmanul Hakim jangan kita bayangkan dia orang yang ganteng. Maaf, dia orang yang berkulit hitam. Tapi Masya Allah ya, wejangannya itu sangat abadi. Diabadikan sama Allah di Quran. Dari ayat 13 sampai 19 itu isinya adalah wejangan-wejangan terus. Jadi kalau kita pengen jaga adalah dengan memberikan motivasi, pencerahan, dan juga arahan kepada istri maupun anak-anak. Kalau dalam surat Luqman itu lebih fokus kepada anak. Ya. Pertama tentang ketauhidan ya, itu yang pertama kali. Tauhid itu pengesaan. Ya. Kemudian tentang berbakti kepada orang tua. Ya. Yang ketiga tentang ketika orang tua itu mengajak kepada suatu hal yang buruk, jangan ditaati, tapi wasahibhuma bil ma'ruf, tetap bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik, tetap menghormati walaupun beda keyakinan. Oke. Kemudian yang keempat, Luqman mengajarkan bahwa sekecil amalan yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi, walaupun ada di tengah gurun yang gersang, nggak ada siapa-siapa di situ, atau di ujung langit manapun, di ujung dunia manapun, ya'ti bihallah. Allah akan mendatangkan amalan itu nanti di hari kiamat. Innallaha latifun khabir, karena Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Nah, latifun khabir ini, kenapa kok pakai latif? Kenapa kok dikatakan maha halus? Orang yang halus perasaannya itu orang yang paling peka terhadap isyarat-isyarat yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang hatinya keras dan kasar, nggak mungkin. Nggak peka, nggak punya empati dia. Nggak punya empati. Nah, Allah lebih halus lagi daripada orang paling halus. Makanya ngerti dimanapun dia melakukan perbuatan maksiat, dosa,
keburukan, nanti di akhirat akan didatangkan. Tubuh kita semua dilapisi dengan kulit. Makanya di surat Fussilat ini di akhir ayat juz 24, di situ Allah mengabarkan para musuh-musuh Allah akan didatangkan sampai ketika di depan pintu neraka, berkatalah kulit mereka. Kulit, penglihatan dan pendengaran. Kenapa kok kulit? Enggak tulang, enggak daging. Ini mengabarkan bahwa seluruh tubuh manusia memang dilapisi kulit. Enggak ada yang enggak dilapisi kulit kan? Betul. Jadi kulit adalah organ pertama yang merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Minum, memegang uang misalnya, memegang barang-barang, merasakan kenikmatan yang diharamkan dalam agama, kulit semua yang mengabarkan. Dan yang merasakan kan saraf-saraf yang ada di saraf tepi kulit ini. Iya. Di apa namanya? Dermis. Ya, di bagian dermisnya itu. Jadi ya kulit yang akan dipertanggungjawabkan, mau melakukan apapun yang nggak mungkin kita lepas kulit kita dulu baru bermaksiat kan, nggak mungkin kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima tadi, untuk tidak meninggalkan sholat, mengajak pada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Kemudian yang keenam itu jangan berlaku sombong, meremehkan manusia dan berlagak sombong, petantang-petenteng, itu tidak disukai banget. Yang ketujuh jangan nyeret sandal. Jangan nyeret Jangan sandal. malas-malasan dalam bergerak dan menggerakkan. Oh, malah. Iya. Dan juga jangan kalau ngomong itu keras, karena kata Luqman paling jelek adalah suara keledai. Keledai kan ngok nih kok. Itu kalau ngomong jangan teriak-teriak, wah, dipelankan suaranya. Itu sebuah adab yang luar biasa, besar pengaruhnya, yang akhirnya membuat anak-anaknya Luqmanul Hakim jadi orang-orang yang jaya di masa depannya. Nah kan dalam perjalanan itu kan banyak banget kaidah-kaidah Islam, syariat-syariat, pengetahuan tentang Islam sendiri dari Quran, dari hadis. Yang aku pengen tahu, sebagai seorang Muslim, kita mempercayai atau beriman kepada Gaib ya? Islam itu, kita beriman juga nggak sih pada gaib? Wajib itu. Gaib itu ada sebuah kewajiban. Iya. Kenapa? Supaya benar terbukti aman gitu. Gaib itu ada sebuah kewajiban. Iya. Kenapa? Pertama, Allah Tuhan yang maha gaib. Kita nggak bisa lihat Tuhan kita di dunia kan? Maha gaib. Dia maha gaib. Kenapa? Untuk ujian manusia di dunia. Gaib sendiri mas, itu terbagi jadi dua. Iya. Menurut para ulama. Ini ada gaib yang sifatnya mutlak. Ada gaib yang sifatnya relatif. Saya bahas yang mana dulu? Yang relatif dulu ya. Yang relatif dulu. Yang relatif. Contoh, keadaan saya sebelum datang ke sini, bukan gaib bagi saya, tapi gaib bagi Mas Denny. Mas Denny nggak tahu kan apa yang saya lakukan sebelum datang ke sini? Nggak tahu. Itu gaib relatif. Bagi saya tidak gaib karena saya tahu, tapi bagi Mas Denny itu gaib. Kalau yang mutlak? Yang mutlak dalam Quran dijelaskan pertama di surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di kepunyaan Allah lah kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Iya. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi atau biji yang meletek. Meletek itu apa ya bahasa Indonesia? Ya pokoknya pecah gitu. Di kegelapan malam, ya, sesuatu yang basah maupun yang kering kecuali sudah tercatat dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Tahu Tuhan kita tuh tahu kapan waktu turunnya ini daun ini jatuh, di mana tempat turunnya, sangat detail. Ya. Biji di kegelapan malam, di pertengahan sawah, tahu semuanya. Sangat mantap ya. itu. Akhirnya dalam surat Luqman lagi ayat 34 yang paling akhir itu ada 5 perkara gaib itu. Kunci perkara gaib. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Allah mempunyai ilmu kapan datangnya hari kiamat. Ya. Dukun tidak ada yang bisa ngeramal kapan datangnya. 2012 ternyata yang meramal sendiri yang mati. Iya. Dia kiamat sendiri. Kemudian turunnya ghaits, turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, nanti saya jelaskan. Pasti penasaran. Iya, turun BMKG gimana itu? Iya, nanti saya jelasin itu.
Iya, lanjut. Mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diraihnya esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan enggak ada orang yang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oke. Ada 5 ini. Yang kedua dan ketiga banyak bikin orang salah kaprah. Hujan. Kalau bahasa Al-Quran kadang membuat kalimat hujan itu ada 2 yang paling umum ya. Ghois dan mator. Yang paling umum orang Arab bilang hujan itu mator. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata ghois. Jadi ghois ini adalah hujan yang ketika menghujani dia menurunkan keberkahan, menghidupkan bumi, menurunkan ketenangan dalam jiwa, damai. Nggak setiap hujan mendamaikan, nggak setiap hujan bikin damai. Ya, hujan badai saya nggak suka. Nah, adapun yang mator ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa amtorna alaihim matorasau, kami hujani mereka dengan hujan yang buruk. Jadi mator ini mencakup hujan yang baik maupun hujan yang buruk. Oke. Ini dalam bahasa ada yang baik, Arab, ada yang buruk. Ya, kalau mator. Kalau ghaid itu sudah pasti baik. Pasti baik. Jadi kalau hujan yang menurunkan perkara-perkara yang baik, keberkahan, kedamaian, ya, dan juga membuat celah-celah setan dalam hati lenyap. Iya. Meneguhkan pendirian, itu ghaid namanya. Iya, dia tenang hujannya gitu. Kita adem gitu ya. Itu malaikat-malaikat pada turun, dipimpin nama Mikail. Nah, yang aku pengen tanya, kalau hujan itu bisa dipinggirin nggak? Ya nggak bisa. Tapi ada doa, Mas. Ada doa dalam Islam itu Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ini hujan geserkan. Geserkan ke tempat lain, jangan pada kami. Iya. Itu ketika hujan itu ya hujan mator tadi. Yang buruk. Yang buruk. Kita baru boleh doa kayak gitu. Lah kalau hujannya baik-baik aja? Makanya itu. Hujan baik-baik, kalau misalnya itu rahmat dan berkah, kok mau nolak, kan sombong sekali. Kalau misalnya nih, Ustadz, aku keluar nih, hujan, terus aku berdoa, Ustadz sama aku nih. Oh, kalau doa sih enggak masalah ya. Iya, aku berdoa ya. Ya Tuhan, menurut keyakinanku, Tuhan, kasihani nih, kita mau keluar. Kiranya Tuhan mengizinkan kalau hujan ini boleh berhenti supaya kami bisa keluar nih. Misalnya kan, berdoa sepolos itu. Iya. Dan hujan itu berhenti. Masuk ke salah atau enggak? Oh, enggak salah, itu sih enggak salah. Karena itu kan doa biasa. Biasa, iya. Bukan untuk komersil. Nah, yang salah akhirnya yang mana? Yang pakai ritual. Ritual yang nggak diajarkan kalau di kami ya di dalam konsep agama kami itu. Ada hal yang tidak baik nggak buat kedepannya ketika kita melakukan ritual untuk memindahkan hujan atau apa? Efek negatif di diri atau di masyarakat? Bisa di masyarakat, bisa di diri sendiri. Kalau di masyarakat jelas ya, bisa menodai akidah. Ini paling utama. Satu, menodai. Menodai akidah. Ya. Kenapa? Karena dia nanti bergantungnya ke orang itu. Karena hujan itu kan aturan dari Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala. Kenapa kok harus diberhentikan? Karena kepentingan yang mungkin nggak terlalu urgent lah ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, efek dari orang itu macam-macam ya, Mas. Iya. Bisa ngefek ke jiwanya, bisa ngefek ke jasadnya, bahkan bisa ngefek ke keluarganya. Dan cara berpikirnya. Iya. Kalau pakai cara-cara yang menggunakan bantuan jin, menggunakan khodam. Itu ada. Ada. Khodam itu bisa loh, mindah-mindah kayak gitu. Jin-jin itu yang tingkatannya tinggi. Bisa. Bisa aja. Jadi pasti nggak kalau secara Islam, ketika ada pemindahan hujan, itu pakai jin? Kalau pakai ritual ya pasti. Oh, kalau pakai. Kalau saya yakin itu ada, pasti pakai bantuan-bantuan kayak gitu. Karena jangankan awan ya, awan itu kan dia nggak padat bentuknya, nggak terlalu padat. Yang padat pun bisa dipindah kok sama jin itu. Jadi gini, konsep sihir yang paling pertama kali dilatih oleh para jin itu adalah teleportasi. Kayak Yondaime Hokage itu. Iya. Jadi teleportasi itu semua jin bisa, Mas. Semua jin, makhluk-makhluk astral itu bisa pindah. Tapi untuk memindahkan nih satu barang dari satu tempat ke tempat lain itu cuma jin yang tipenya tinggi, namanya ifrit. Oke. Dijelaskan di Quran di surat An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah Ifrit, aku bisa memindahkan singgasananya Bilqis sebelum engkau Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Ini kan cepat sekali. Padahal negeri Sabak ke negeri Syam
kerajaannya Nabi Sulaiman ini. Jauh banget itu. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy'ari itu 2 bulan perjalanan pergi, 2 bulan perjalanan pulang. Itu cepet banget kan berarti? Iya. Itu singgasana aja bisa dipindah. Iya. Apalagi kelas misalnya. Iya. Paku kawat awan yang diarak itu bisa saja dipindahi sama mereka yang benar-benar menguasai ilmu kayak gitu loh ya. Sesuai dengan dia punya strata. Iya, punya strata. Nah kalau jin itu sendiri yang aku tahu di Islam kan ada jin yang baik, ada yang buruk. Betul. Betul ya? Betul. Kita bisa lihat ya kalau untuk yang teman-teman yang muslim bisa lihat di surat Al-Jin. Iya. Itu lengkap informasi tentang jin. Wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Bahwa sungguhnya di antara kami ada yang soleh. Soleh kan baik berarti ya. Iya. Ada yang tidak baik. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Oke. Jadi jalan hidupnya banyak. Jin juga menyembah macam-macam. Agamanya macam-macam. Oh. Iya. Ya, wa annal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang berislam, menyerahkan diri kepada Tuhan, ada yang melampaui batas. Ya, di situ qasitun. Dia ingin menjadi Tuhan. Ya, faman aslama fa ulaika taharraw rasada. Siapa yang berserah diri kepada Tuhannya, dia telah menempuh jalan lurus yang terbaik. Adapun yang qasit, mereka bagi jahanam, ya, bagi neraka jahanam sebagai sebuah bahan bakarnya. Itu ada mereka juga masuk. Ada penghakiman juga besok di akhirat. Oke, semuanya ada bagiannya. Ada bagiannya. Nah kalau hodam itu sendiri masuk jin atau bukan? Itu jin. Khodam itu kan bahasa Arab. Khodam artinya pembantu atau perewangan. Kalau bahasa kita kan pembantu, pelayan, itu khodam. Khodam. Setiap manusia memiliki hodam? Setiap manusia hanya punya korin, tidak punya khodam. Khodam ini istilahnya eksternal, instalan dia. Sesuatu yang datang dari luar? Ya, itu bisa karena ritual. Biasanya, gimana caranya khodam itu nempel? Kosongkan perut. Kenapa kok perut? Puasa? Nggak mesti puasa, macam-macam dikasih minum apa, kayak makan ayam ingkung yang sudah dirituali atau apalah. Oke. Kenapa kok perut? Kenapa lambung? Karena dalam hadis dikatakan lambung ini adalah organ pertama yang ditusuk oleh setan. Ya, sehingga fayastahillus sharikhan min naksatihi, sehingga ketika lahir bayi itu teriak sambil nangis karena kesakitan ditusuk sama setan dengan 2 jarinya itu. Lambungnya. Kecuali Isa dan juga ibundanya, karena dimintakan perlindungan oleh istrinya Imran, ibundanya dari Maryam atau Maria ya kalau kau percayanya Mas Denny ya. Nah gini, dalam bahasa Arab ada 14 tingkatan untuk mengabarkan kata teman atau sahabat. Ada sodik, ada sohib, ada rofik, ada zauj. Yang paling tinggi korin. Selain korin yang 13 ini di masa-masa privasi manusia pasti akan hilang. Akan memisahkan diri. Contoh deh, sahabat sekarib apapun ketika malam pertama nggak mungkin dia ikutan dong. Enggak dong, jangan dong. Iya. Itu sahabat nggak tahu diri ya. Iya. Suami atau istri ketika kita privasi nih, maaf ya, ketika ke toilet nggak mungkin istri atau suami ngikut. Iya, kecuali kalau memang sakit atau apa. Atau pengen melakukan hal yang tidak ya. Nah, itu beda urusan. Iya. Tapi kalau korin Mas, dia selalu ngikuti di setiap aktivitas manusia. Selalu ada dia? Selalu ada, makanya dalam Islam itu ketika bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada doa-doa dan zikir-zikirnya. Supaya setan nggak mendominasi. Bangun tidur, dianjurkan oleh Rasulullah bangun di sepertiga malam. Kemudian ngelakuin apa? Ada doanya ya, ada doanya. Habis itu masuk kamar mandi, ada doanya. Kenapa? Karena kamar mandi tempat nongkrongnya para jin-jin yang kafir. Dan korin nanti akan bisik-bisikan hal yang nggak senonok lah. Makanya ada doanya sebelum masuk kamar mandi, terus masuk toilet. Kemudian disuruh istinsar, ngirup air, kemudian dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap malam setan itu bermalam di rongga hidung manusia. Kenapa di situ? Ya, kalau mungkin ya secara medis kan di sini banyak kelenjar-kelenjar olfaktori itu yang masuk ke sistem limbik yang ada di otak. Itu kan mempengaruhi mood manusia. Dan cara berpikir kita. Cara berpikir mempengaruhi mood. Makanya kata Rasulullah, siapa yang nggak bangun malam, nggak melakukan sholat dan lain-lain, dia akan berbagi hari dalam kondisi lesu, lemah, letih, dan jiwa yang buruk, moodnya jelek. Pantes gue segar terus ya. Iya, tapi kalau rajin kayak begitu, rajin sholat, rajin ketika bangun malam itu mandi dan lain-lain, maka dia akan berbagi hari dengan rajin dan juga gagah itu moodnya bagus. Moodnya bagus. Ya.
Itu korin Mas. Jadi maaf ini sampai hubungan suami istri pun dia ikutan main. Makanya ada doanya supaya nggak ikutan main dan mencampuri proses peranakannya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi korin itu nggak bisa mutus. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, ma min mauludin, tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinu minal malaika, kecuali telah disiapkan korin dari bangsa jin dan korin dari malaikat. Jadi korin ini ada jin dan korin dari malaikat. Ini nggak bisa diusir jin ini, jin korin, karena dia sudah jadi fitrahnya manusia untuk nanti terus sepanjang hayatnya dia jadi bagian hidupnya. Ya kalau yang di film kartun kan yang satu malaikat bisikan baik, yang satu bisikan buruk. Ya memang kayak gitu. Nah kalau apalagi namanya si kodam itu sendiri, kalau tidak setiap orang itu punya, itu datangnya dari luar. Kalau korin, Ustadz sendiri kan sering, aku lihat di YouTube-nya sering ruqyah orang-orang yang kesurupan. Itu kesurupan kodamnya dia. Ya banyak ya, ada yang karena kodam, ada yang bukan kodamnya. Kodam ini kan istilahnya, ya karena istilahnya dia pelayan. Iya. Saya bahas kodam dulu nggak apa-apa ya Mas? Monggo. Nah, banyak orang yang salah menerka. Nabi Sulaiman aja menyuruh jin. Iya. Masa kita nggak boleh? Nah itu harus buka lagi kitab sucinya, buka Qur'annya, bahwa Nabi Sulaiman itu bukan dengan dirinya sendiri menaklukkan jin. Bi'idni Rabbih, atas izin dari Tuhannya. Iya. Lebih jelas lagi nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Ya. Wa minas syayatini may yaghusuna lahu. Di antara para setan-setan itu sudah ditundukkan untuk Sulaiman supaya dia itu menyelam, mengambil mutiara-mutiara, berlian-berlian dari bawah laut. Iya. Wa ya'maluna amalan duna dzalik, dan mengamalkan pekerjaan selain itu. Iya. Wa kunna lahum hafidhin, dan kamilah yang menjaga setan-setan itu supaya tidak mengganggu balik Nabi Sulaiman. Iya. Dan memang itu mukjizatnya. Sedangkan orang punya khodam Mas, itu kadang kalau khodamnya itu lagi bete, moodnya lagi jelek, dia bakal nggoda dan juga mencelakai orang yang diikutinya. Oh bisa begitu? Sangat bisa. Oh seringnya kayak gitu. Jadi konsepnya kalau pakai konsep seperti itu, khodam itu jadi nggak bagus dong? Memang nggak bagus. Khodam itu nggak bagus. Dalam agama kami itu nggak boleh. Oke. Saya rasa semua agama deh. Karena apa? Karena bekerja sama-sama setan nggak dibenarkan. Kalau kayak orang bilang saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa taunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada Mas, betul. Hah? Beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil. Serius? Gimana ngelihatnya? Ya ada lah, ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Ini bukan ramalan lah ya Mas, kita lihat dari tanda-tanda di tangan. Ada apa? Ya ada itu dari kecil, dari dari lekukan di bagian lambungnya, ya. Kemudian di parunya, kelihatan semua. Iya kelihatan semua. Ada apa? Tapi sorry ya, lebih cenderungnya itu dari rahim ibu ke atas ya. Ibu ke atas ini. Jadi apa? Jelasin dong, jelasin. Nggak tahu, apanya saya nggak tahu. Lebih tahu nanti ketika kalau mungkin di ruqyah. Di ruqyah? Iya. Ayo bang, ruqyah. Ruqyah. Bentar, tapi nggak apa-apa ini kan. Nggak apa-apa saya. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan. Ya udah coba deh. Kalau nanti kesurupan apa? Enggak lah. Sekarang aku mau nanya, Ustaz. Iya. Orang kesurupan itu ada beneran atau itu cuman? Ada beneran dong. Hah? Katanya kalau digambar-gambarin bisa sadar. Oh iya, semua orang kalau digambar-gambarin ya sadar sih. Ya. Ada juga Mas, saya beberapa kali nemukan kasus itu sampai dijedukin kepalanya ke tanah. Iya, saya pernah lihat itu. Iya. Itu nggak sadar-sadar, memang itu kesurupan betulan. Iya, itu sampai ubinnya hancur itu. Saya depan mata saya itu. Cuma maksudnya segila apa orang itu untuk dijelaskan secara logika atau sains sampai jeduk-jedukin kepalanya ke tanah itu. Itu goib. Kalau ranah goib, ranahnya imaniyah bukan ilmiah. Dan dia nggak kenapa-napa. Itunya hancur. Iya memang kayak gitu ya, mau dilapisi sama jinnya. Oh, pernah ya, juga nemuin hal seperti itu? Pernah lah ya, makan obat kadaluarsa 1 toples juga ada, nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa? Itu nggak tahu obatnya nyasar ke sekat mana di tubuh manusianya itu. Nah kalau yang selama pengalaman Ustadz sendiri yang kesurupan paling ekstrim yang dilakukan apa? Manjat tembok.
nempel tembok itu. Nempel tembok sini. Iya. Kayak cicak gitu. Iya. Ada di daerah Jawa Barat. Pak. Beneran, Ustaz? Beneran lah. Beneran, Mas. Naik nih, kayak Naik. di film kan berarti? Iya. Terus Ustadz gimana? Ya biasa aja. Saya rukyah aja. Ayat apa Ustadz? Kalau saya Al-Baqarah itu andalan. Al-Baqarah. Karena Rasul menjelaskan ya bahwa Al-Baqarah itu nggak bakal ada tukang sihir satupun yang bisa menandinginya. Sapi betina. Al-Baqarah iya. Oh, itu kan isinya tentang semua apa? 100 Ketauhidan itu. Berapa itu? 140 286 ayat. Paling banyak kan? Paling banyak, paling panjang, dan itu adalah sanamul Quran. Puncaknya Al-Quran ada di Al-Baqarah. Jadi dibaca semua tuh 200 itu? Ya nggak semua. Yang saya ngambil ayat kursi. Oh, iya. Kenapa ayat kursi? Karena kata Rasul, suratul Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah, fihi ayatun, ada suatu ayat, sayyidatu ayil Quran. Yang ini menjadi rajanya ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Ayat kursi. Tidaklah ayat kursi. ayat ini dibacakan di suatu rumah, kecuali rumah yang ada setannya, setan akan kabur. Nah kalau saya sendiri, kalau dibacain gitu, Nggak tahu. beneran nih saya ada itu. Hah? Rukiah ya nih? Ayo. Saya nggak apa-apa. Iya. Monggo. Iya wes. Terus saya harus gimana? Mau dirukyah beneran? Iya. Beneran? Lu pada minta. Ayo. Tapi saya baca Quran loh, Mas. Iya nggak apa-apa. Saya udah pusing nih. Belum dirukiah nggak apa-apa. Lah emang kalau baca Quran kenapa? Iya nggak apa-apa sih, maksudnya khawatir nanti apa gimana gitu. Apanya? Sama Khawatir? keluarga. Oh enggak. Oh, nggak apa-apa ya? Enggak. Bapak saya haji. Oh, iya. Oh. Saya minum dulu. Iya minum dulu. Cepetan belanja di Gemar, nggak pakai lama. Oh. Saya minum dulu. Iya minum dulu. Hadap sana deh. Oh iya deh. Saya ngadep sini deh. Serius nih ya? Iya. Kamera aman ya? Perlu kresek nggak kira-kira? Barangkali muntah. Boleh. Kresek. Barangkali mual. Kalau saya nggak muntah gimana? Nggak apa-apa, nggak harus Ah, muntah. ya udah. Nggak harus muntah ya? Seru juga ya. Maaf ya. Frame aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفس ومن شر حاسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. لا إله
Nah, aman. Enak, Enak kan? kayak orang tidur, Itu deh. setengah tidur. Enak soalnya menikmati. Gimana, Ustaz? Bukan ilmu hitam sih itu sih. Nah, kira-kira Ustaz tahu nggak kalau di sebuah tempat itu ada orang pasang ritual gitu, bisa ngerasa gitu? Kalau ngerasa mungkin semua orang bisa. Ada nggak kayak begitu saya? Ya udah lah. Maksudnya tuh adalah keinginan aku sendiri untuk menumbalkan orang supaya aku makin Oh, maksudnya anu ya? numbalin orang. Tuh. Enggak ada. Karena ada gitu tumbal-tumbal, taruh di rumah, taruh di Oh ya ini. udah lah. Kalau yang semacam itu kan butuh ritual-ritual tertentu. Kalau secara Islam, spiritual dan gaib itu ada perbedaan nggak? Spiritual kan artinya ruh ya, ruhiyah. Hmm. Ya, sama hal goib ya sama sebenarnya sih. Ah, Goib ini mencakup semua hal yang di luar logika manusia, di luar di nalar. luar nalar manusia itu goib. Jadi segala sesuatu yang di luar nalar manusia yang kemudian ada walaupun tidak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan atau kita bisa mengalaminya. Iya, itu goib. Oh, itu dia tuh menarik sekali ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.